Para ulama memberikan beberapa jawaban, di antaranya dua jawaban. Pertama, antara dua tiupan mereka ditidurkan. Yang selama ini mereka disiksa kemudian ditidurkan di antara jarak gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, jawaban nisbah. Perbandingan antara azab kubur dengan azab neraka itu seperti tidur. Tidak ada artinya azab kubur itu dinisbahkan dengan azab neraka. Seolah-olah dia tidur di dalam kubur. Ketika dia dibangkitkan, maka dia akan mendapat azab yang lebih besar dari di kubur. Itu di antara jawaban para ulama. Jawaban yang lain, ya, al-hadis tentu sebagai penafsir Al-Quran. Dan tidak mungkin bertentangan. Kalau mereka menolak, apa alasan mereka menolak? Sedangkan hadis azab kubur, hadis mutawatir maknawi. Mutawatir secara makna. Dan jumlahnya bukan hanya satu dua hadis, tapi begitu banyak hadis diriwayatkan oleh jamaah para sahabat yang menjelaskan bahwa ada azab kubur. Itu yang ketiga. Yang keempat, ahli bid'ah selalu mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat, meninggalkan ayat-ayat muhkamat. Ada ayat muhkamat jelas menjelaskan adanya azab kubur. Di mana? Surat apa? Surat Ghafir. Lihat surat Ghafir. Surat Ghafir atau surat apa? Al-Mu'minun. Ayat 446. Lihat susunan jalannya ayat ini. Allah mengkisahkan tentang Firaun. Dan surat ini namakan surat Ghafir. Dari awal ayat Allah disifatkan dengan Ghafirudz Dzam, yang mengampuni dosa. Surat ini dinamakan juga surat Mu'min. Ada kisah seorang mukmin, yakni keluarga Firaun, yang beriman pada Musa, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Dia menyembunyikan keimanannya. Dan dia berdakwah kepada Firaun dan kaumnya. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, mengapa aku tidak mengajak kamu kepada keselamatan, sedangkan kamu mengajakku kepada nar? Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi 'ilm. Kamu mendakwakanku, mengajakku agar aku kufur kepada Allah dan agar aku syirik kepadanya, ma laysa li bihi 'ilm, yang aku tidak memiliki ilmu. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar, dan aku mengajak kamu kepada al-azizul ghaffar. La jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Kemudian dia mengatakan, fasatadhkuruna ma aqulu lakum, pasti kamu akan mengingat apa yang aku katakan kepada kamu. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad
fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab. Asy-syahid, ya, Allah menyelamatkan orang mukmin tadi dari kejahatan yang mereka lakukan dan meliputi Fir'aun azab yang sangat buruk, yaitu dikaramkan di lautan merah. Kemudian an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun dan kaumnya setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat akan dikatakan kepada Fir'aun, masuklah kamu kepada sekeras-keras azab. Bagian pertama ini di akhirat atau di kubur? Al-jawab muhkam, di kubur, jelas. Perhatikan, api itu diperlihatkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Yakni Fir'aun diazab terus-menerus di dalam kuburnya. Kemudian bagian yang kedua, wa yauma taqumus saah, dan pada hari kiamat. Berarti sebelum ini belum hari kiamat, dikubur. Ini ayat muhkam. Mereka tidak pakai ayat ini. Kalaupun mereka pakai, mereka takwil. Yakni mereka tidak kufur kepada ayat lafaznya, tapi mereka kufur kepada makna. Seperti nanti akan diterangkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, bahwa Ahmadiyah Al-Qadianiyah tidak kufur kepada lafaz Al-Quran yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW khataman nabiyyin, tapi kufur terhadap maknanya. Mereka mentakwil ayat khataman nabiyyin itu perhiasan nabi, zina. Zina itu perhiasan, bukan zina-zina, ya. Ini sama dengan Mu'tazilah. Mereka beriman dengan lafaz ayat ini, tapi kufur terhadap maknanya. Karena makna ayat ini muhkam, jelas sekali, bahwa Fir'aun dan kaumnya diazab di dalam kuburnya ini. Walaupun Fir'aun tidak dikubur, dipasukan ke tanah, Allah selamatkan badannya, tapi tetap setelah mati itu ada alam namanya alam kubur, alam barzakh. Mau orang itu dikubur atau tenggelam di lautan, dimakan hewan, tetap dia akan memasuki alam barzakh. Ini ayat muhkam. Antum perlu tahu bahwa ahli bid'ah senantiasa mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat muhkamat. Untuk apa? Kata Allah, untuk mencari fitnah. Barangkali itu. Karena itu ada kisah salah seorang ahlu sunnah mensolati tokoh Mu'tazilah yang mati. Lalu ahlu sunnah yang lain menegur, kenapa engkau solatkan dia? Sebentar, saya mendoakan dia, ya Allah rasakanlah dia azab kubur. Karena dia orang yang paling keras menolak azab kubur. Itu pernah terjadi kisah sampai seperti itu. Yakni ahlu sunnah tidak akan mensolati orang yang mengingkari azab kubur. Gak mau mereka musuh yang Mu'tazilah.